Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Bersama saya Riza Palepi, siap menemani Anda. Dan inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Dalam pekerjaan tersebut, PLN membangun jaringan baru sepanjang 1,2 km sirkuit untuk meningkatkan fleksibilitas manuver jaringan saat terjadi gangguan. Dengan sistem yang lebih kuat, proses isolasi gangguan dapat dilakukan lebih cepat sehingga pemulihan listrik menjadi lebih responsif. Perbaikan jaringan ini memberikan dampak positif bagi sekitar 2.500 pelanggan di Desa Sungsang. Pasokan listrik diharapkan lebih stabil dan kualitas tegangan lebih terjaga untuk mendukung aktivitas masyarakat termasuk sektor perikanan dan usaha kecil. Manajer PLN ULP Mariana Ozi Ramadana mengatakan, langkah ini merupakan upaya preventif PLN dalam memperkuat sistem distribusi, khususnya di wilayah pesisir yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Sementara itu, General Manager PLN UID S2JP Adi menegaskan PLN terus melakukan penguatan sistem kelistrikan guna memastikan pasokan listrik tetap andal menjelang Idul Fitri. Untuk mendukung operasional masjid, sistem kelistrikan disiapkan dengan pengamanan berlapis, mulai dari penyulang utama dan cadangan, gardu distribusi terproteksi, hingga dukungan uninterruptible power supply dan genset sebagai sumber daya cadangan. PLN juga menyiagakan personel serta melakukan pemantauan sistem secara berkelanjutan guna menjaga kualitas pasokan listrik. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono menyampaikan bahwa keandalan listrik menjadi elemen penting dalam mendukung operasional kawasan IKN yang terus berkembang, termasuk menunjang aktivitas ibadah masyarakat selama Ramadan hingga perayaan Idul Fitri. PLN juga telah melakukan berbagai langkah antisipatif seperti inspeksi dan penguatan sistem distribusi, pengecekan jaringan tegangan menengah dan rendah, serta uji kesiapan suplai cadangan. Melalui upaya tersebut, PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik agar seluruh rangkaian ibadah selama Ramadan hingga Idul Fitri di Masjid Negara IKN dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Kegiatan sosial ini menjadi bentuk kepedulian insan PLN kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Penyaluran bantuan tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama antara pegawai PLN dan masyarakat. Manajer PLN ULP Sungai Penuh, Eko Pitono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus komitmen keluarga besar PLN untuk terus berbagi dengan masyarakat. Selain menyerahkan bingkisan, kegiatan juga diisi dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Sulhan Idris Lubis. Dalam ceramahnya, ia mengajak seluruh peserta untuk meningkatkan keimanan, mempererat silaturahmi, serta terus menebar kebaikan kepada sesama. Suasana kebersamaan terasa hangat dalam kegiatan buka puasa bersama tersebut. Momen ini juga menjadi ajang mempererat hubungan antara pegawai PLN dengan masyarakat di sekitar wilayah kerja ULP Sungai Penuh. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus terjaga, sekaligus membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat, khususnya dalam menyambut Idul Fitri. Perbaikan dilakukan pada terminasi saluran kabel tegangan menengah SKTM di kubikel penyulang Kutai setelah petugas menemukan buji desis pada peralatan tersebut. Kondisi ini menjadi tanda adanya ketidaksempurnaan pada sambungan kabel sehingga perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan gangguan listrik. Pekerjaan perbaikan dilakukan oleh tim teknis PLN ULP Ampera dengan pengawasan tim K3L dari PLN UP3 Palembang.
Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pekerjaan berjalan aman dan sesuai dengan prosedur keselamatan kerja. Dalam proses perbaikan, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh pada peralatan jaringan, kemudian memperbaiki bagian terminasi kabel, dan melakukan pengujian ulang untuk memastikan kondisi jaringan kembali aman dan berfungsi dengan baik. Manajer ULP Ampera, Fahmi Romadona mengatakan bahwa PLN selalu sigap menindaklanjuti setiap indikasi gangguan pada peralatan listrik. Fahmi menambahkan bahwa kegiatan pemeliharaan ini juga dilakukan untuk menjaga keandalan listrik menjelang Idul Fitri, ketika kebutuhan listrik masyarakat biasanya meningkat, terutama saat aktivitas persiapan Hari Raya. Melalui langkah ini, PLN berharap pasokan listrik bagi masyarakat, khususnya di wilayah Palembang, tetap aman dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan menyambut Idul Fitri dengan nyaman. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemeliharaan jaringan listrik oleh tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB. Melalui metode ini, perbaikan jaringan dapat dilakukan tanpa memadamkan aliran listrik pelanggan. Manajer ULP Telanai Pura, Iswandi mengatakan, keselamatan kerja menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan kelistrikan, terutama pada pekerjaan dengan risiko tinggi. Menurutnya, dengan disiplin menerapkan standar K3, seluruh personil dapat bekerja dengan aman, sekaligus memastikan pasokan listrik kepada masyarakat tetap andal, khususnya jelang Idul Fitri. Sebelum pekerjaan dimulai, seluruh personil melakukan safety briefing, pengecekan peralatan, serta memastikan penggunaan alat pelindung diri atau APD sesuai standar keselamatan. Keandalan layanan ini juga dirasakan oleh masyarakat. Salah seorang warga Telanai Pura mengaku terbantu karena pekerjaan pemeliharaan jaringan dapat dilakukan tanpa memadamkan listrik, sehingga aktivitas rumah tangga maupun usaha tetap berjalan. Melalui penguatan budaya K3 serta dukungan tim teknis yang kompeten, PLN berkomitmen terus menghadirkan layanan listrik yang aman dan andal bagi masyarakat jelang Idul Fitri. Festival bertema Satu Gerak Berjuta Dampak ini diikuti oleh 146 peserta didik tingkat SD hingga SMP dari program Quranpreneur Indonesia. Para peserta mengikuti beragam kegiatan edukatif, mulai dari sesi motivasi, permainan edukatif, sosialisasi kelistrikan, hingga dialog inspiratif bersama para tokoh. Ustadz Denny Satria dari Yayasan Indonesia Legacy dalam kesempatan tersebut mengajak para peserta untuk terus belajar, menjaga akhlak, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Salah satu peserta, Ibnu, siswa kelas 7 SMP Quranpreneur Indonesia, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan festival ini membuatnya semakin semangat untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Sementara itu, General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa PLN mendukung kegiatan yang mendorong pembinaan karakter generasi muda, khususnya dalam momentum Ramadan menjelang Idul Fitri. Menurutnya, kegiatan seperti Desa Quran Festival dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran sekaligus membentuk generasi yang berkarakter. Melalui kegiatan ini, panitia berharap semangat Satu Gerak Berjuta Dampak dapat menginspirasi generasi muda untuk terus menebarkan kebaikan, terutama dalam menyambut Idul Fitri.
Kegiatan ini diisi dengan berbagai aktivitas seperti belanja bersama anak yatim duafa, lomba mewarnai, lomba hafalan ayat pendek, serta lomba puisi Islami. Acara diawali dengan pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan dari pengurus Gencar dan YBM PLN, serta penyerahan bantuan secara simbolis kepada anak-anak yatim dan duafa. Presiden Gencar YBM PLN UID S2JB mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim dan duafa. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kebahagiaan serta menghadirkan senyum bagi anak-anak yang membutuhkan, terutama dalam menyambut Idul Fitri. Sementara itu, Ketua YBM PLN UID S2JB menyampaikan bahwa kegiatan ini juga menjadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan berbagi kepada sesama. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat kepedulian dan kebersamaan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus membawa kebahagiaan bagi anak-anak yatim dan duafa menjelang Idul Fitri. Festival ini menghadirkan sekitar 100 tokoh inspiratif dari Sumatera Selatan yang berbagi pengalaman dan motivasi untuk mendorong generasi muda meraih cita-cita. Salah satu tokoh yang hadir adalah Ketua Gugus Rikandi PLN UID S2JB, Santi Miastuti. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak para santri untuk terus semangat belajar dan berani memiliki cita-cita besar. Menurut Santi, para santri memiliki peran penting bagi masa depan bangsa jika terus belajar dan berpegang pada nilai-nilai Al-Quran. Salah satu peserta bernama Zikra mengaku sangat terinspirasi. Setelah mengikuti sesi motivasi tersebut, ia bahkan mencatat pesan-pesan yang disampaikan dan bercita-cita suatu hari nanti bisa bekerja di PLN agar dapat berkontribusi bagi masyarakat. Direktur Quranic Farm, Denny Satria Mandala Putra menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggarakannya kegiatan ini. Ia juga mengapresiasi semangat para peserta yang mengikuti setiap sesi kegiatan dengan antusias. Selain sesi motivasi, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi keselamatan listrik yang disampaikan oleh Sri Kandi PLN UP3 Palembang Theo Andini Putri. Dalam sesi tersebut, para santri memberikan pemahaman tentang manfaat listrik serta cara menggunakan listrik dengan aman. Peserta juga diingatkan untuk tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, tidak menanam pohon terlalu dekat dengan jaringan listrik, serta menjaga jarak aman dari jaringan listrik. Melalui kegiatan ini diharapkan para santri tidak hanya termotivasi untuk meraih cita-cita, tapi juga memahami pentingnya keselamatan dan menggunakan listrik terutama dalam menyambut Idul Fitri. Melalui program tersebut, PLN menghadirkan sambungan listrik baru berdaya 900 volt ampere bagi 4 keluarga penerima manfaat, yakni Petri, Andi Suwanto, Sidarto, dan Zarnawati. Kehadiran listrik ini memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama untuk mendukung aktivitas rumah tangga dan ibadah masyarakat menjelang Idul Fitri. Manajer PLN WLP Mana Wahyudi Putra mengatakan program Like Up the Dream merupakan bentuk kepedulian insan PLN yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu masyarakat prasejahtera agar dapat menikmati listrik secara mandiri. Wahyudi menjelaskan listrik menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama untuk menunjang aktivitas sehari-hari maupun kegiatan ibadah menjelang Idul Fitri. Program penyambungan listrik ini dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.
Fasilitas ini dihadirkan untuk mendukung perkembangan kendaraan listrik sekaligus memperluas infrastruktur pengisian daya di ruang publik khususnya di lingkungan instansi pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengapresiasi langkah PLN yang cepat menghadirkan fasilitas pengisian kendaraan listrik. Ia berharap keberadaan SPKLU ini dapat mendorong masyarakat semakin yakin beralih ke kendaraan listrik. Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya mempererat transisi energi serta mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. PLN juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas pembangunan SPKLU di berbagai lokasi strategis. Perbaikan dilakukan pada terminasi saluran kabel tegangan menengah SKTM di kubikel penyulang Kutai setelah petugas menemukan bunyi desis pada peralatan tersebut. Kondisi ini menjadi tanda adanya ketidaksempurnaan pada sambungan kabel sehingga perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan gangguan listrik. Pekerjaan perbaikan dilakukan oleh tim teknis PLN ULP Ampera dengan pengawasan tim K3L dari PLN UP3 Palembang. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pekerjaan berjalan aman dan sesuai dengan prosedur keselamatan kerja. Dalam proses perbaikan, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh pada peralatan jaringan, kemudian memperbaiki bagian terminasi kabel, dan melakukan pengujian ulang untuk memastikan kondisi jaringan kembali aman dan berfungsi dengan baik. Manajer ULP Ampera, Fahmi Romadona mengatakan bahwa PLN selalu sigap menindaklanjuti setiap indikasi gangguan pada peralatan listrik. Fahmi menambahkan bahwa kegiatan pemeliharaan ini juga dilakukan untuk menjaga keandalan listrik menjelang Idul Fitri, ketika kebutuhan listrik masyarakat biasanya meningkat, terutama saat aktivitas persiapan Hari Raya. Melalui langkah ini, PLN berharap pasokan listrik bagi masyarakat, khususnya di wilayah Palembang, tetap aman dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan menyambut Idul Fitri dengan nyaman. Dalam pekerjaan tersebut, PLN membangun jaringan baru sepanjang 1,2 km sirkuit untuk meningkatkan fleksibilitas manuver jaringan saat terjadi gangguan. Dengan sistem yang lebih kuat, proses isolasi gangguan dapat dilakukan lebih cepat sehingga pemulihan listrik menjadi lebih responsif. Perbaikan jaringan ini memberikan dampak positif bagi sekitar 2.500 pelanggan di Desa Sungsang. Pasokan listrik diharapkan lebih stabil dan kualitas tegangan lebih terjaga untuk mendukung aktivitas masyarakat termasuk sektor perikanan dan usaha kecil. Manajer PLN ULP Mariana Ozi Ramadana mengatakan, langkah ini merupakan upaya preventif PLN dalam memperkuat sistem distribusi, khususnya di wilayah pesisir yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Sementara itu, General Manager PLN UID S2JP Adi menegaskan PLN terus melakukan penguatan sistem kelistrikan guna memastikan pasokan listrik tetap andal menjelang Idul Fitri. Kegiatan ini diisi dengan berbagai aktivitas seperti belanja bersama anak yatim duafa, lomba mewarnai, lomba hafalan ayat pendek, serta lomba puisi Islami. Acara diawali dengan pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan dari pengurus Gencar dan YBM PLN, serta penyerahan bantuan secara simbolis kepada anak-anak yatim dan duafa. Presiden Gencar YBM PLN UID S2JP mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim dan duafa. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kebahagiaan serta menghadirkan senyum bagi anak-anak yang membutuhkan, terutama dalam menyambut Idul Fitri. Sementara itu, Ketua YBM PLN UID S2JP menyampaikan bahwa kegiatan ini juga menjadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan berbagi kepada sesama. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat kepedulian dan kebersamaan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus membawa kebahagiaan bagi anak-anak yatim dan duafa menjelang Idul Fitri.
Kegiatan sosial ini menjadi bentuk kepedulian insan PLN kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Penyaluran bantuan tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama antara pegawai PLN dan masyarakat. Manajer PLN ULP Sungai Penuh, Eko Pitono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus komitmen keluarga besar PLN untuk terus berbagi dengan masyarakat. Selain menyerahkan bingkisan, kegiatan juga diisi dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Sulhan Idris Lubis. Dalam ceramahnya, ia mengajak seluruh peserta untuk meningkatkan keimanan, mempererat silaturahmi, serta terus menebar kebaikan kepada sesama. Suasana kebersamaan terasa hangat dalam kegiatan buka puasa bersama tersebut. Momen ini juga menjadi ajang mempererat hubungan antara pegawai PLN dengan masyarakat di sekitar wilayah kerja ULP Sungai Penuh. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus terjaga, sekaligus membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat, khususnya dalam menyambut Idul Fitri. Festival bertema Satu Gerak Berjuta Dampak ini diikuti oleh 146 peserta didik tingkat SD hingga SMP dari program Quranpreneur Indonesia. Para peserta mengikuti beragam kegiatan edukatif, mulai dari sesi motivasi, permainan edukatif, sosialisasi kelistrikan, hingga dialog inspiratif bersama para tokoh. Ustadz Denny Satria dari Yayasan Indonesia Legacy dalam kesempatan tersebut mengajak para peserta untuk terus belajar, menjaga akhlak, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Salah satu peserta, Ibnu, siswa kelas 7 SMP Quranpreneur Indonesia, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan festival ini membuatnya semakin semangat untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Sementara itu, General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa PLN mendukung kegiatan yang mendorong pembinaan karakter generasi muda, khususnya dalam momentum Ramadan menjelang Idul Fitri. Menurutnya, kegiatan seperti Desa Quran Festival dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran sekaligus membentuk generasi yang berkarakter. Melalui kegiatan ini, panitia berharap semangat Satu Gerak Berjuta Dampak dapat menginspirasi generasi muda untuk terus menebarkan kebaikan, terutama dalam menyambut Idul Fitri. Fasilitas ini dihadirkan untuk mendukung perkembangan kendaraan listrik sekaligus memperluas infrastruktur pengisian daya di ruang publik khususnya di lingkungan instansi pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengapresiasi langkah PLN yang cepat menghadirkan fasilitas pengisian kendaraan listrik. Ia berharap keberadaan SPKLU ini dapat mendorong masyarakat semakin yakin beralih ke kendaraan listrik. Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya mempererat transisi energi serta mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. PLN juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas pembangunan SPKLU di berbagai lokasi strategis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemeliharaan jaringan listrik oleh tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB. Melalui metode ini, perbaikan jaringan dapat dilakukan tanpa memadamkan aliran listrik pelanggan. Manajer ULP Telanai Pura,
Iswandi mengatakan, keselamatan kerja menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan kelistrikan, terutama pada pekerjaan dengan risiko tinggi. Menurutnya, dengan disiplin menerapkan standar K3, seluruh personil dapat bekerja dengan aman, sekaligus memastikan pasokan listrik kepada masyarakat tetap andal khususnya jelang Idul Fitri. Sebelum pekerjaan dimulai, seluruh personil melakukan safety briefing, pengecekan peralatan, serta memastikan penggunaan alat pelindung diri atau APD sesuai standar keselamatan. Keandalan layanan ini juga dirasakan oleh masyarakat. Salah seorang warga Telanai Pura mengaku terbantu karena pekerjaan pemeliharaan jaringan dapat dilakukan tanpa memadamkan listrik, sehingga aktivitas rumah tangga maupun usaha tetap berjalan. Melalui penguatan budaya K3 serta dukungan tim teknis yang kompeten, PLN berkomitmen terus menghadirkan layanan listrik yang aman dan andal bagi masyarakat jelang Idul Fitri. Festival ini menghadirkan sekitar 100 tokoh inspiratif dari Sumatera Selatan yang berbagi pengalaman dan motivasi untuk mendorong generasi muda meraih cita-cita. Salah satu tokoh yang hadir adalah Ketua Gugus Rikandi PLN UID S2JB, Santi Miastuti. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak para santri untuk terus semangat belajar dan berani memiliki cita-cita besar. Menurut Santi, para santri memiliki peran penting bagi masa depan bangsa jika terus belajar dan berpegang pada nilai-nilai Al-Quran. Salah satu peserta bernama Zikra mengaku sangat terinspirasi. Setelah mengikuti sesi motivasi tersebut, ia bahkan mencatat pesan-pesan yang disampaikan dan bercita-cita suatu hari nanti bisa bekerja di PLN agar dapat berkontribusi bagi masyarakat. Direktur Quranic Farm, Denny Satria Mandala Putra menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggarakannya kegiatan ini. Ia juga mengapresiasi semangat para peserta yang mengikuti setiap sesi kegiatan dengan antusias. Selain sesi motivasi, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi keselamatan listrik yang disampaikan oleh Sri Kandi PLN UP3 Palembang Theo Andini Putri. Dalam sesi tersebut, para santri memberikan pemahaman tentang manfaat listrik serta cara menggunakan listrik dengan aman. Peserta juga diingatkan untuk tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, tidak menanam pohon terlalu dekat dengan jaringan listrik, serta menjaga jarak aman dari jaringan listrik. Melalui kegiatan ini diharapkan para santri tidak hanya termotivasi untuk meraih cita-cita, tapi juga memahami pentingnya keselamatan dan menggunakan listrik terutama dalam menyambut Idul Fitri. Melalui program tersebut, PLN menghadirkan sambungan listrik baru berdaya 900 volt ampere bagi 4 keluarga penerima manfaat, yakni Pedri, Andi Suwanto, Sidarto, dan Zarnawati. Kehadiran listrik ini memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama untuk mendukung aktivitas rumah tangga dan ibadah masyarakat menjelang Idul Fitri. Manajer PLN WLP Mana Wahyudi Putra mengatakan program Like Up the Dream merupakan bentuk kepedulian insan PLN yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu masyarakat prasejahtera agar dapat menikmati listrik secara mandiri. Wahyudi menjelaskan listrik menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama untuk menunjang aktivitas sehari-hari maupun kegiatan ibadah menjelang Idul Fitri. Program penyambungan listrik ini dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.
Untuk mendukung operasional masjid, sistem kelistrikan disiapkan dengan pengamanan berlapis, mulai dari penyulang utama dan cadangan, gardu distribusi terproteksi, hingga dukungan uninterruptible power supply dan genset sebagai sumber daya cadangan. PLN juga menyiagakan personel serta melakukan pemantauan sistem secara berkelanjutan guna menjaga kualitas pasokan listrik. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono menyampaikan bahwa keandalan listrik menjadi elemen penting dalam mendukung operasional kawasan IKN yang terus berkembang, termasuk menunjang aktivitas ibadah masyarakat selama Ramadan hingga perayaan Idul Fitri. PLN juga telah melakukan berbagai langkah antisipatif seperti inspeksi dan penguatan sistem distribusi, pengecekan jaringan tegangan menengah dan rendah, serta uji kesiapan suplai cadangan. Melalui upaya tersebut, PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik agar seluruh rangkaian ibadah selama Ramadan hingga Idul Fitri di Masjid Negara IKN dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Perbaikan dilakukan pada terminasi saluran kabel tegangan menengah SKTM di kubikel penyulang Kutai setelah petugas menemukan bunyi desis pada peralatan tersebut. Kondisi ini menjadi tanda adanya ketidaksempurnaan pada sambungan kabel sehingga perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan gangguan listrik. Pekerjaan perbaikan dilakukan oleh tim teknis PLN ULP Ampera dengan pengawasan tim K3L dari PLN UP3 Palembang. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pekerjaan berjalan aman dan sesuai dengan prosedur keselamatan kerja. Dalam proses perbaikan, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh pada peralatan jaringan, kemudian memperbaiki bagian terminasi kabel, dan melakukan pengujian ulang untuk memastikan kondisi jaringan kembali aman dan berfungsi dengan baik. Manajer ULP Ampera, Fahmi Romadona mengatakan bahwa PLN selalu sigap menindaklanjuti setiap indikasi gangguan pada peralatan listrik. Fahmi menambahkan bahwa kegiatan pemeliharaan ini juga dilakukan untuk menjaga keandalan listrik menjelang Idul Fitri, ketika kebutuhan listrik masyarakat biasanya meningkat, terutama saat aktivitas persiapan Hari Raya. Melalui langkah ini, PLN berharap pasokan listrik bagi masyarakat, khususnya di wilayah Palembang, tetap aman dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan menyambut Idul Fitri dengan nyaman. Kegiatan ini diisi dengan berbagai aktivitas seperti belanja bersama anak yatim duafa, lomba mewarnai, lomba hafalan ayat pendek, serta lomba puisi Islami. Acara diawali dengan pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan dari pengurus Gencar dan YBM PLN, serta penyerahan bantuan secara simbolis kepada anak-anak yatim dan duafa. Presiden Gencar YBM PLN UIDS 2 JB mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim dan duafa. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kebahagiaan serta menghadirkan senyum bagi anak-anak yang membutuhkan, terutama dalam menyambut Idul Fitri. Sementara itu, Ketua YBM PLN UIDS 2 JB menyampaikan bahwa kegiatan ini juga menjadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan berbagi kepada sesama. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat kepedulian dan kebersamaan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus membawa kebahagiaan bagi anak-anak yatim dan duafa menjelang Idul Fitri. Dalam pekerjaan tersebut, PLN membangun jaringan baru sepanjang 1,2 km sirkuit untuk meningkatkan fleksibilitas manuver jaringan saat terjadi gangguan. Dengan sistem yang lebih kuat, proses isolasi gangguan dapat dilakukan lebih cepat sehingga pemulihan listrik menjadi lebih responsif. Perbaikan jaringan ini memberikan dampak positif bagi sekitar 2.500 pelanggan di Desa Sungsang. Pasokan listrik diharapkan lebih stabil dan kualitas tegangan lebih terjaga untuk mendukung aktivitas masyarakat termasuk sektor perikanan dan usaha kecil. Manajer PLN ULP Mariana Ozi Ramadana mengatakan, langkah ini merupakan upaya preventif PLN dalam memperkuat sistem distribusi
khususnya di wilayah pesisir yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Sementara itu, General Manager PLN UID S2JB Adi menegaskan PLN terus melakukan penguatan sistem kelistrikan guna memastikan pasokan listrik tetap andal menjelang Idul Fitri. Festival bertema Satu Gerak Berjuta Dampak ini diikuti oleh 146 peserta didik tingkat SD hingga SMP dari program Quranpreneur Indonesia. Para peserta mengikuti beragam kegiatan edukatif, mulai dari sesi motivasi, permainan edukatif, sosialisasi kelistrikan, hingga dialog inspiratif bersama para tokoh. Ustadz Denny Satria dari Yayasan Indonesia Legacy dalam kesempatan tersebut mengajak para peserta untuk terus belajar, menjaga akhlak, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Salah satu peserta, Ibnu, siswa kelas 7 SMP Quranpreneur Indonesia, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan festival ini membuatnya semakin semangat untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Sementara itu, General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa PLN mendukung kegiatan yang mendorong pembinaan karakter generasi muda, khususnya dalam momentum Ramadan menjelang Idul Fitri. Menurutnya, kegiatan seperti Desa Quran Festival dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran sekaligus membentuk generasi yang berkarakter. Melalui kegiatan ini, panitia berharap semangat Satu Gerak Berjuta Dampak dapat menginspirasi generasi muda untuk terus menebarkan kebaikan, terutama dalam menyambut Idul Fitri. Festival ini menghadirkan sekitar 100 tokoh inspiratif dari Sumatera Selatan yang berbagi pengalaman dan motivasi untuk mendorong generasi muda meraih cita-cita. Salah satu tokoh yang hadir adalah Ketua Gugus Serikandi PLN UID S2JB, Santi Miastuti. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak para santri untuk terus semangat belajar dan berani memiliki cita-cita besar. Menurut Santi, para santri memiliki peran penting bagi masa depan bangsa jika terus belajar dan berpegang pada nilai-nilai Al-Quran. Salah satu peserta bernama Zikra mengaku sangat terinspirasi. Setelah mengikuti sesi motivasi tersebut, ia bahkan mencatat pesan-pesan yang disampaikan dan bercita-cita suatu hari nanti bisa bekerja di PLN agar dapat berkontribusi bagi masyarakat. Direktur Quranic Farm, Denny Satria Mandala Putra menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggarakannya kegiatan ini. Ia juga mengapresiasi semangat para peserta yang mengikuti setiap sesi kegiatan dengan antusias. Selain sesi motivasi, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi keselamatan listrik yang disampaikan oleh Serikandi PLN UP3 Palembang Theo Andini Putri. Dalam sesi tersebut, para santri memberikan pemahaman tentang manfaat listrik serta cara menggunakan listrik dengan aman. Peserta juga diingatkan untuk tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, tidak menanam pohon terlalu dekat dengan jaringan listrik, serta menjaga jarak aman dari jaringan listrik. Melalui kegiatan ini diharapkan para santri tidak hanya termotivasi untuk meraih cita-cita, tapi juga memahami pentingnya keselamatan dan menggunakan listrik terutama dalam menyambut Idul Fitri.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemeliharaan jaringan listrik oleh tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB. Melalui metode ini, perbaikan jaringan dapat dilakukan tanpa memadamkan aliran listrik pelanggan. Manajer ULP Telanai Pura, Iswandi mengatakan, keselamatan kerja menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan kelistrikan, terutama pada pekerjaan dengan risiko tinggi. Menurutnya, dengan disiplin menerapkan standar K3, seluruh personil dapat bekerja dengan aman, sekaligus memastikan pasokan listrik kepada masyarakat tetap andal, khususnya jelang Idul Fitri. Sebelum pekerjaan dimulai, seluruh personil melakukan safety briefing, pengecekan peralatan, serta memastikan penggunaan alat pelindung diri atau APD sesuai standar keselamatan. Keandalan layanan ini juga dirasakan oleh masyarakat. Salah seorang warga Telanai Pura mengaku terbantu karena pekerjaan pemeliharaan jaringan dapat dilakukan tanpa memadamkan listrik, sehingga aktivitas rumah tangga maupun usaha tetap berjalan. Melalui penguatan budaya K3 serta dukungan tim teknis yang kompeten, PLN berkomitmen terus menghadirkan layanan listrik yang aman dan andal bagi masyarakat jelang Idul Fitri. Untuk mendukung operasional masjid, sistem kelistrikan disiapkan dengan pengamanan berlapis, mulai dari penyulang utama dan cadangan, gardu distribusi terproteksi, hingga dukungan uninterruptible power supply dan genset sebagai sumber daya cadangan. PLN juga menyiagakan personel serta melakukan pemantauan sistem secara berkelanjutan guna menjaga kualitas pasokan listrik. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono menyampaikan bahwa keandalan listrik menjadi elemen penting dalam mendukung operasional kawasan IKN yang terus berkembang, termasuk menunjang aktivitas ibadah masyarakat selama Ramadan hingga perayaan Idul Fitri. PLN juga telah melakukan berbagai langkah antisipatif seperti inspeksi dan penguatan sistem distribusi, pengecekan jaringan tegangan menengah dan rendah, serta uji kesiapan suplai cadangan. Melalui upaya tersebut, PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik agar seluruh rangkaian ibadah selama Ramadan hingga Idul Fitri di Masjid Negara IKN dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Fasilitas ini dihadirkan untuk mendukung perkembangan kendaraan listrik sekaligus memperluas infrastruktur pengisian daya di ruang publik khususnya di lingkungan instansi pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengapresiasi langkah PLN yang cepat menghadirkan fasilitas pengisian kendaraan listrik. Ia berharap keberadaan SPKLU ini dapat mendorong masyarakat semakin yakin beralih ke kendaraan listrik. Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya mempererat transisi energi serta mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. PLN juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas pembangunan SPKLU di berbagai lokasi strategis. Kegiatan sosial ini menjadi bentuk kepedulian insan PLN kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Penyaluran bantuan tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama antara pegawai PLN dan masyarakat. Manajer PLN ULP Sungai Penuh, Eko Pitono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus komitmen keluarga besar PLN untuk terus berbagi dengan masyarakat. Selain menyerahkan bingkisan, kegiatan juga diisi dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Sulhan Idris Lubis. Dalam ceramahnya ia mengajak seluruh peserta untuk meningkatkan keimanan, mempererat silaturahmi, serta terus menebar kebaikan kepada sesama.
Suasana kebersamaan terasa hangat dalam kegiatan buka puasa bersama tersebut. Momen ini juga menjadi ajang mempererat hubungan antara pegawai PLN dengan masyarakat di sekitar wilayah kerja ULP Sungai Penuh. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus terjaga, sekaligus membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat khususnya dalam menyambut Idul Fitri. Melalui program tersebut, PLN menghadirkan sambungan listrik baru berdaya 900 volt ampere bagi 4 keluarga penerima manfaat, yakni Petri, Adi Suwanto, Sidarto, dan Zarnawati. Kehadiran listrik ini memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama untuk mendukung aktivitas rumah tangga dan ibadah masyarakat menjelang Idul Fitri. Manajer PLN WLP Mana Wahyudi Putra mengatakan program Like Up the Dream merupakan bentuk kepedulian insan PLN yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu masyarakat prasejahtera agar dapat menikmati listrik secara mandiri. Wahyudi menjelaskan listrik menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama untuk menunjang aktivitas sehari-hari maupun kegiatan ibadah menjelang Idul Fitri. Program penyambungan listrik ini dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran. Kegiatan sosial ini menjadi bentuk kepedulian insan PLN kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Penyaluran bantuan tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama antara pegawai PLN dan masyarakat. Manajer PLN ULP Sungai Penuh, Eko Pitono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus komitmen keluarga besar PLN untuk terus berbagi dengan masyarakat. Selain menyerahkan bingkisan, kegiatan juga diisi dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Sulhan Idris Lubis. Dalam ceramahnya ia mengajak seluruh peserta untuk meningkatkan keimanan, mempererat silaturahmi, serta terus menebar kebaikan kepada sesama. Suasana kebersamaan terasa hangat dalam kegiatan buka puasa bersama tersebut. Momen ini juga menjadi ajang mempererat hubungan antara pegawai PLN dengan masyarakat di sekitar wilayah kerja ULP Sungai Penuh. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus terjaga, sekaligus membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat khususnya dalam menyambut Idul Fitri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemeliharaan jaringan listrik oleh tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB. Melalui metode ini, perbaikan jaringan dapat dilakukan tanpa memadamkan aliran listrik pelanggan. Manajer ULP Telanai Pura, Iswandi mengatakan, keselamatan kerja menjadi prioritas utama dalam setiap pekerjaan kelistrikan, terutama pada pekerjaan dengan risiko tinggi. Menurutnya, dengan disiplin menerapkan standar K3, seluruh personil dapat bekerja dengan aman, sekaligus memastikan pasokan listrik kepada masyarakat tetap andal khususnya jelang Idul Fitri. Sebelum pekerjaan dimulai, seluruh personil melakukan safety briefing, pengecekan peralatan, serta memastikan penggunaan alat pelindung diri atau APD sesuai standar keselamatan. Keandalan layanan ini juga dirasakan oleh masyarakat. Salah seorang warga Telanai Pura mengaku terbantu karena pekerjaan pemeliharaan jaringan dapat dilakukan tanpa memadamkan listrik, sehingga aktivitas rumah tangga maupun usaha tetap berjalan. Melalui penguatan budaya K3 serta dukungan tim teknis yang kompeten, PLN berkomitmen terus menghadirkan layanan listrik yang aman dan andal bagi masyarakat jelang Idul Fitri.
Kegiatan ini diisi dengan berbagai aktivitas seperti belanja bersama anak yatim duafa, lomba mewarnai, lomba hafalan ayat pendek, serta lomba puisi Islami. Acara diawali dengan pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan dari pengurus Gencar dan YBM PLN, serta penyerahan bantuan secara simbolis kepada anak-anak yatim dan duafa. Presiden Gencar YBM PLN UID S2JB mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim dan duafa. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kebahagiaan serta menghadirkan senyum bagi anak-anak yang membutuhkan, terutama dalam menyambut Idul Fitri. Sementara itu, Ketua YBM PLN UID S2JB menyampaikan bahwa kegiatan ini juga menjadi pengingat untuk selalu bersyukur dengan berbagi kepada sesama. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat kepedulian dan kebersamaan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus membawa kebahagiaan bagi anak-anak yatim dan duafa menjelang Idul Fitri. Melalui program tersebut, PLN menghadirkan sambungan listrik baru berdaya 900 volt ampere bagi 4 keluarga penerima manfaat, yakni Petri, Andi Suwanto, Sidarto, dan Zarnawati. Kehadiran listrik ini memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama untuk mendukung aktivitas rumah tangga dan ibadah masyarakat menjelang Idul Fitri. Manajer PLN WLP Mana Wahyudi Putra mengatakan program Like Up the Dream merupakan bentuk kepedulian insan PLN yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu masyarakat prasejahtera agar dapat menikmati listrik secara mandiri. Wahyudi menjelaskan listrik menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama untuk menunjang aktivitas sehari-hari maupun kegiatan ibadah menjelang Idul Fitri. Program penyambungan listrik ini dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran. Fasilitas ini dihadirkan untuk mendukung perkembangan kendaraan listrik sekaligus memperluas infrastruktur pengisian daya di ruang publik khususnya di lingkungan instansi pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengapresiasi langkah PLN yang cepat menghadirkan fasilitas pengisian kendaraan listrik. Ia berharap keberadaan SPKLU ini dapat mendorong masyarakat semakin yakin beralih ke kendaraan listrik. Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya mempererat transisi energi serta mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. PLN juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas pembangunan SPKLU di berbagai lokasi strategis. Untuk mendukung operasional masjid, sistem kelistrikan disiapkan dengan pengamanan berlapis, mulai dari penyulang utama dan cadangan, gardu distribusi terproteksi, hingga dukungan uninterruptible power supply dan genset sebagai sumber daya cadangan. PLN juga menyiagakan personel serta melakukan pemantauan sistem secara berkelanjutan guna menjaga kualitas pasokan listrik. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono menyampaikan bahwa keandalan listrik menjadi elemen penting dalam mendukung operasional kawasan IKN yang terus berkembang, termasuk menunjang aktivitas ibadah masyarakat selama Ramadan hingga perayaan Idul Fitri. PLN juga telah melakukan berbagai langkah antisipatif seperti inspeksi dan penguatan sistem distribusi, pengecekan jaringan tegangan menengah dan rendah, serta uji kesiapan suplai cadangan. Melalui upaya tersebut, PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik agar seluruh rangkaian ibadah selama Ramadan hingga Idul Fitri di Masjid Negara IKN dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
Dalam pekerjaan tersebut, PLN membangun jaringan baru sepanjang 1,2 km sirkuit untuk meningkatkan fleksibilitas manuver jaringan saat terjadi gangguan. Dengan sistem yang lebih kuat, proses isolasi gangguan dapat dilakukan lebih cepat sehingga pemulihan listrik menjadi lebih responsif. Perbaikan jaringan ini memberikan dampak positif bagi sekitar 2.500 pelanggan di Desa Sungsang. Pasokan listrik diharapkan lebih stabil dan kualitas tegangan lebih terjaga untuk mendukung aktivitas masyarakat termasuk sektor perikanan dan usaha kecil. Manajer PLN ULP Mariana Ozi Ramadana mengatakan, langkah ini merupakan upaya preventif PLN dalam memperkuat sistem distribusi, khususnya di wilayah pesisir yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Sementara itu, General Manager PLN UID S2JB Adi menegaskan PLN terus melakukan penguatan sistem kelistrikan guna memastikan pasokan listrik tetap andal menjelang Idul Fitri. Festival ini menghadirkan sekitar 100 tokoh inspiratif dari Sumatera Selatan yang berbagi pengalaman dan motivasi untuk mendorong generasi muda meraih cita-cita. Salah satu tokoh yang hadir adalah Ketua Gugus Rikandi PLN UID S2JB, Santi Miastuti. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak para santri untuk terus semangat belajar dan berani memiliki cita-cita besar. Menurut Santi, para santri memiliki peran penting bagi masa depan bangsa jika terus belajar dan berpegang pada nilai-nilai Al-Quran. Salah satu peserta bernama Zikra mengaku sangat terinspirasi. Setelah mengikuti sesi motivasi tersebut, ia bahkan mencatat pesan-pesan yang disampaikan dan bercita-cita suatu hari nanti bisa bekerja di PLN agar dapat berkontribusi bagi masyarakat. Direktur Quranic Farm, Denny Satria Mandala Putra menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggarakannya kegiatan ini. Ia juga mengapresiasi semangat para peserta yang mengikuti setiap sesi kegiatan dengan antusias. Selain sesi motivasi, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi keselamatan listrik yang disampaikan oleh Sri Kandi PLN UP3 Palembang Theo Andini Putri. Dalam sesi tersebut, para santri memberikan pemahaman tentang manfaat listrik serta cara menggunakan listrik dengan aman. Peserta juga diingatkan untuk tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, tidak menanam pohon terlalu dekat dengan jaringan listrik, serta menjaga jarak aman dari jaringan listrik. Melalui kegiatan ini diharapkan para santri tidak hanya termotivasi untuk meraih cita-cita, tapi juga memahami pentingnya keselamatan dan menggunakan listrik terutama dalam menyambut Idul Fitri. Festival bertema Satu Gerak Berjuta Dampak ini diikuti oleh 146 peserta didik tingkat SD hingga SMP dari program Quranpreneur Indonesia. Para peserta mengikuti beragam kegiatan edukatif, mulai dari sesi motivasi, permainan edukatif, sosialisasi kelistrikan, hingga dialog inspiratif bersama para tokoh. Ustadz Denny Satria dari Yayasan Indonesia Legacy dalam kesempatan tersebut mengajak para peserta untuk terus belajar, menjaga akhlak, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Salah satu peserta, Ibnu, siswa kelas 7 SMP Quranpreneur Indonesia, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan festival ini membuatnya semakin semangat untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Sementara itu, General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa PLN mendukung kegiatan yang mendorong pembinaan karakter generasi muda, khususnya dalam momentum Ramadan menjelang Idul Fitri. Menurutnya, kegiatan seperti Desa Quran Festival dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran sekaligus membentuk generasi yang berkarakter.
Melalui kegiatan ini, panitia berharap semangat satu gerak berjuta dampak dapat menginspirasi generasi muda untuk terus menebarkan kebaikan, terutama dalam menyambut Idul Fitri. Perbaikan dilakukan pada terminasi saluran kabel tegangan menengah SKTM di kubikel penyulang Kutai setelah petugas menemukan buji desis pada peralatan tersebut. Kondisi ini menjadi tanda adanya ketidaksempurnaan pada sambungan kabel sehingga perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan gangguan listrik. Pekerjaan perbaikan dilakukan oleh tim teknis PLN ULP Ampera dengan pengawasan tim K3L dari PLN UP3 Palembang. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pekerjaan berjalan aman dan sesuai dengan prosedur keselamatan kerja. Dalam proses perbaikan, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh pada peralatan jaringan, kemudian memperbaiki bagian terminasi kabel, dan melakukan pengujian ulang untuk memastikan kondisi jaringan kembali aman dan berfungsi dengan baik. Manajer ULP Ampera, Fahmi Romadona mengatakan bahwa PLN selalu sigap menindaklanjuti setiap indikasi gangguan pada peralatan listrik. Fahmi menambahkan bahwa kegiatan pemeliharaan ini juga dilakukan untuk menjaga keandalan listrik menjelang Idul Fitri, ketika kebutuhan listrik masyarakat biasanya meningkat, terutama saat aktivitas persiapan Hari Raya. Melalui langkah ini, PLN berharap pasokan listrik bagi masyarakat, khususnya di wilayah Palembang, tetap aman dan andal, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan menyambut Idul Fitri dengan nyaman. Baik pemirsa, sajian berita terakhir tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Riza Palepi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.